Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK? SMK? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Siapa? Oke, terima kasih Fadil yang sudah memimpin doa. Nah, ini dia materi kita adalah geometri dimensi 3 ya. Ada yang tahu nggak geometri dimensi 3 itu apa? Contohnya. Ini tujuan pembelajarannya. Kelihatan? Coba dibaca dulu. Nah, ini gambar apa ini? Saya tahu, ini gambar apa? Gambar apa? Air dalam wadah ya. Nah, apa bedanya yang gambar pertama dengan gambar kedua? Yang kedua dimiringkan. Kalau wadah itu dimiringkan, apa yang terjadi? Hah? Airnya. Nah, lihat posisi air berubah nggak? Berubah ya. Yang pertama dengan kedua saat dimiringkan, luas permukaan airnya itu berubah makin besar, ya. Luas permukaannya berubah jadi semakin lebar. Itu ya. Itu perbedaannya antara gambar pertama dengan gambar yang kedua. Oke. Timbul permasalahan, timbul persoalan adalah seperti ini. Coba baca. Oke, tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa saat wadah dimiringkan, luas permukaan air makin besar. Sudah pasti luas permukaannya berbeda dengan gambar pertama pada saat posisi wadah dalam kondisi tegak. Jumlah air sama Pak? Iya, memang jumlah airnya sama. Jumlah air tidak akan berubah, volume air tidak akan berubah. Tapi luas permukaannya berubah, kan gitu. Kenapa? Karena sifat air itu dia menyesuaikan tempat. Nah, kalau wadahnya itu adalah balok, ya, ukurannya 4 x 10 x 14 cm. Volume airnya 220 cm kubik, ya, itu volume airnya. Kemudian balok itu dimiringkan sehingga luas permukaannya berubah. Jika jarak permukaan tinggi air dengan wadah adalah 7 cm, maka berapa luas permukaan air setelah dimiringkan? Itu pertanyaannya. Ada yang punya ide atau pendapat gimana cara menyelesaikannya? Oke, nanti ini kita bahas di diskusi kelompok. Ya. Next. Oke, sekarang silakan buka handphonenya. Masuk link itu, menti.com. Di browser, silakan buka handphonenya, buka browser, ketik menti.com. Menti.com. Kodenya itu, yang atas, 5022 3604. Lima 5022 3604. Oke, sudah? Nah, berkaitan dengan masalah tadi, silakan setiap kalian ajukan pertanyaan minimal 1. Silakan ajukan pertanyaan. Oke, sudah habis ya? Habis? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Sekarang kita akan buat diskusi kelompok. Ini ada 18 orang. Kita bagi jadi 4 kelompok. Oke, hitung 1 sampai 4. Mulai dari belakang. 1 sampai 4. Oke. Yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Masalah 1 ini tadi. Masalah yang tadi di di slide.
Ke dalam sebuah wadah berbentuk balok berukuran 4 kali 10 kali 14 diisi air sebanyak 220 cm kubik. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah menjadi lebih besar. Lihat gambar. Jika jarak permukaan tertinggi air dengan mulut adalah 7 cm, maka luas permukaan air adalah. Tadi kan ada yang nanya, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sudah ada di bawah penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu sudah digambarkan, ada ilustrasinya, ya. Kemudian bentuk airnya setelah dimiringkan, ya. Volume balok yang berisi air adalah volumenya itu sudah ada di situ, ya. Ikuti saja. V itu kan ada rumusnya, V sama dengan ADMN kali AB. Titik-titik sama dengan ADMN kali titik-titik. Volumenya sudah diketahui, ya, sudah ada di situ. Nah, lanjutkan saja terus. Coba nanti didiskusikan berapa yang harus kalian isi di titik-titik itu. Kalian tinggal ngisi aja titik-titiknya berapa. Lihat di lihat di soal itu sudah ada yang diketahui, yaitu panjang, lebar dan tinggi. Panjangnya 4, lebarnya 10, tingginya adalah 14. Oke. Kemudian panjang AB lihat di gambar, berapa panjang AB-nya. Sudah diketahui juga. Itu kalian tinggal isi saja. Kemudian masalah 2. Di masalah 2, kamar akbar berbentuk balok dengan ukuran panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5:5:4. Ya. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Berarti pas di tengah-tengah. Jadi kalau di kamar ada lampu, letaknya pas di tengah-tengah. Ya. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Di salah satu dinding ada saklar yang letaknya juga tepat di tengah-tengah dinding. Pertanyaannya, jarak saklar ke lampu. Jadi jarak saklar ke lampu, tarik garis lurus, berapa jaraknya? Ya. Nah, itu sudah ada ilustrasi gambarnya. Silakan hanya tinggal mengisi saja. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Waktunya 20 menit. Ini pukul 9 tepat, berarti sampai 9.20. Berapa volumenya? Kita masukkan aja. Mari. Udah AB-nya berapa? Masukkan. 22 itu dapat dari mana? 220 dibagi 10. Ini kan kalau dipindahkan kan jadi bagi ya di bawahnya kan. 220 per 10 jadi 22. Jadi panjang ADMN itu adalah 22. Jadi itu volume balok yang berisi air. Volumenya yang ini. Volume yang berisi air. Bukan volume keseluruhan, tapi yang diisi air aja. Ya. Nah, lanjut lagi. Kan ADMN ini udah dapat nih 22 hingga berlaku ADMN DM tambah AN tambah AD per 2. DM tambah AN kali berapa di sini AD-nya? Berapa panjang AD? Ya, mau ini juga boleh. Nih, ada masalah? Nggak perlu dicari, sebenarnya rumusnya udah ada di sini. Ini kan udah ada rumusnya nih. Ini volume sama dengan ADMN kali AB. ADMN tuh nih. ADMN. Ini volume yang mau dicari itu volume ininya berapa? Yang berisi air, yang ini ya, yang setelah dimiringkan ini. Volumenya, volume balok kan ini. Berapa? Iya. Masuknya ini 220 sama dengan ADMN kali AB-nya berapa? Panjang AB. Iya, masuk 10. 22 dapat dari mana? Yang mau dicari panjang jarak saklar ke 2,5 X kuadrat di sini 2X kuadrat. Iya. Nah, supaya gampang 2,5 itu untuk perhitungannya jangan buat 2,5 tapi buat dalam pecahan. Kok 2/5? 2,5 itu pecahannya berapa? Oke. Waktunya udah habis. Ya.
Baik, siapa yang masalah 1 yang udah selesai? Kelompok mana? 22 itu dapat dari mana? Iya, 22 itu dapat dari mana? 22 sama dengan DMN tadi. 22 itu dapat dari mana? Oke, lanjut. Oke, ya. Nah, ini berapa? 10, ya. Oke. So, kelompok lain ada yang berbeda? Jawabannya berapa tadi? 50 cm kuadrat. Ada yang beda? Sama semua? Ada yang mau ditanya kelompok lain? Ke kelompok 2 untuk soal nomor 1? Nggak ada yang berbeda? Kelompok 4? Oke. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2 ya. Beri plus untuk kelompok 2. Kasih plus dulu. Nah itu ya, jadi panjang AB sama panjang ke AD itu sama ya. Karena kan panjang rusuknya itu sama, itu 8 cm. Jadi kita tinggal berlaku di situ teorema Pitagorasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Ada masalah? Nggak ada ya? Paham ya? Paham? Kalau nggak paham, berapa orang yang tanya? Ada pertanyaan? Pak, 64, 8 kuadrat. Nih, EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. EA-nya kan itu sama dengan panjang rusuknya si kubus ya. EA itu panjangnya 8. 8 kuadrat 64. Kemudian 8 akar 2 kuadrat 128. Maka EC kuadrat sama dengan 192. EC-nya berarti akar dari 192. Maka EC sama dengan, ini kita bisa pecah, 192 itu adalah 64 kali 3. 64 kali 3 kan sama dengan 192 kan? 4 kali 3, 12. 6 kali 3, 18 tambah 1, 19. 192. Berarti 64-nya bisa keluar. Akar 64 berapa? 8. 3-nya nggak bisa keluar, tetap aja di dalam dia. Karena nggak bulat akar dari 3. Ini kan kita supaya menyederhanakan, supaya nggak ada desimal. Ya. Dapatlah dia 8 akar 3. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya bahwa untuk mencari jarak dari titik ke titik dalam sebuah bangun ruang itu selalu cari segitiga siku-siku. Selalu cari segitiga siku-sikunya. Kalau nggak ketemu, proyeksikan, tarik garis baru untuk dapat segitiga siku-sikunya. Ya. Oke. Kemudian terakhir untuk tes formatif itu nanti bisa dicek di sini. Nanti Bapak upload di Classroom. Ya. Baik. Waktunya sudah habis. Ada yang mau merefleksikan kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada hari ini? Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, satu orang silakan pimpin doa. Oke, terima kasih Guntur. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.